Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatil ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanin khaira qul intaziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul adil amin sayati alaikum laylun tuha ka thalathati layalin. Wa qala ila ashabihi alladhi yas'alu bihi Rasulullah SAW ashabah atadrina ina syamtu ba'da ghurubiha qala Allah wa Rasulullah a'lam faqala inna syamsa tarji'u ila makaniha tatal arsh idza taghrubu fi maghribiha. Al hadis wa kama Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa kajian kembali dalam bahasan akhir zaman. Kali ini kita akan mencari sebuah jawaban terkait dengan sebuah pertanyaan yang sampai kepada saya dari seorang jamaah, ya, seorang ibu-ibu bertanya pada saya dalam kajian, Ustadz, benarkah tahun depan akan terjadi dukhon, Ustadz? Saya bertanya kepada ibu tadi, ibu dapat informasi dari mana? Beliau menyampaikan bahwa informasi ini didapatkan dari guru kita, ya, seorang Ustadz nasional terkait juga dengan akhir zaman. Maka saya mencoba menjelaskan hari ini apa yang barangkali mungkin menjadi pertanyaan yang sama dari Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita masuk pada bahasan ini, mari kita buka kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita membukakan mata hati kita untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, beliau memberikan clue kepada saya. Ustaz, ini saya kirimkan URL-nya. Barangkali Ustaz membutuhkan informasi tentang ceramah Ustaz ini yang membicarakan kalau beliau memprediksi. Sekali lagi bukan pernyataan saklek mutlak benar, tapi ini hanya prediksi. Dikhawatirkan tahun depan terjadi dukhon. Walaupun beliau mengatakan mudah-mudahan tidak terjadi, kata beliau. Ya. Baik, materi ini belum saya sampaikan, Pak, ya? Belum, ya? Pertemuan kemarin ini bukan? Oh, yang ini yang pertemuan kemarin. Yang ini juga? Oh, yang ini juga. Bukan? Yang kemarin ini juga yang saya sampaikan. Oh, pernah. Baik, Bapak Ibu Allah, berarti kita lanjutkan saja materinya, ya. Baik, jadi jawaban saya tentang pertanyaan ini adalah bahwa memang ada kemungkinan besar ini memang bisa terjadi apabila hadis yang kita dengar tentang akan terjadinya bencana ini benar-benar sahih, ya. Ini mohon maaf, saya kira ini belum saya sampaikan di sini, ya. Baik, saya ulang kembali apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan peristiwa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan di tahun ini kita akan mendapati tanggal 15 Ramadan jatuh pada malam Jumat. Mari kita renungkan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal.
Semua suku akan saling berselisih di bulan Dzulqa'dah dan akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan manusia akan banyak yang terbunuh. Nabi menyebutkan hal tersebut sebanyak 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara keras apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada malam Jumat. Suara dahsyat itu mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, menjadikan orang-orang yang berdiri terjatuh. Para wanita-wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut, banyak terjadi gempa bumi. Jika kalian telah melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan tersebut, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, tutuplah lubang-lubangnya. Lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan adanya suara yang dahsyat, maka sujudlah kepada Allah dan ucapkanlah Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus. Barang siapa yang melakukannya, niscaya akan selamat, dan yang tidak melakukannya, niscaya akan binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamad di dalam kitabnya Al-Fitan. Kapankah hal ini akan terjadi? Apakah malam Jumat tanggal 15 Ramadan esok? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dan ini sudah kita bahas juga bahwa pentahrid hadis ini adalah Nu'aim bin Hamad yang dianggap lemah oleh beberapa ilmuwan hadis, ya, para ulama ahli hadis. Nu'aim bin Hamad ini dikatakan kurang dobat sehingga hadisnya didoifkan. Namun saya sudah sampaikan juga bahwa Dr. Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah itu telah membahas bahwa Imam Bukhari ternyata mengambil satu sanad periwayatan dari Nu'aim bin Hamad dan diletakkan di kitab sahihnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak memandang lemah sosok yang bernama Nu'aim bin Hamad. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila sebuah hadis dhaif kemudian isinya ternyata terjadi di masa dalam kehidupan nyata, maka hadis ini bisa menjadi sahih lidati. Nah, menarik memang kalau kita pelajari lebih dalam tentang hadis ini, ya, kalau kita lihat di Ramadan tahun ini 1441 Hijriah, yang kalau berdasarkan hisab itu 1 Ramadan jatuh hari Jumat dan 15 Ramadan juga hari Jumat. Jadi sesuai dengan hadis yang tadi di tahun depan. Nah, apakah ini menjadi isyarat kalau tahun depan akan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Cara kita untuk aman menjaga agar kita tidak batal akidah kita hanya gara-gara sesuatu yang belum terjadi, maka ucapkanlah Masya Allah kan wa malam yasam lakun wala hawla wala quwata illa billahil azim. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan apa yang Allah, dengan pertolongan Allah yang maha agung lagi maha mulia. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian bagaimana suara itu bisa muncul, dan ini sudah kita bahas terkait dengan benda langit yang meledak ketika mendekat ke bumi. Ya, benda langit ini ketika mendekat ke bumi meledak, dan pada saat itu mengakibatkan benda langit ini mendekat ke matahari, lalu meledak karena tidak kuat dengan panasnya matahari. Saat itu bumi yang tadinya bergeser kembali ke porosnya semula, namun pada saat itu barat ada di timur dan timur ada di barat. Inilah yang menjadikan seorang doktor ahli fisika dari Rusia, Dmitri Bolikov, masuk Islam setelah dia mendapati bahwa ternyata Islam membahas tentang ini, Rasulullah membahas tentang ini. Ini ada dalam kitab Sahih, Syarah Imam Muslim, ya. Syarah Sahih Muslim dari ilmuwan yang bernama Syekh Nawawi. Beliau seorang pakar hadis yang mensyarahkan hadis ini lewat kitab Sahih Muslim. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, yang menarik disampaikan dalam hadis tadi bahwa 15 Ramadan akan terjadi suara dahsyat, yaitu pecahan benda langit ini karena tidak kuat dengan matahari dekatnya luar biasa, meledak. Nah, suara ledakan ini yang terdengar di pertengahan Ramadan. Kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadis tadi akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Huru-hara yang dimaksud adalah bisa jadi hujan meteor, kemudian gempa bumi, tadi disebutkan akan banyak terjadi gempa bumi dan gunung-gunung akan meletus. Ya. Nah, hujan meteor inilah yang akan mengakibatkan terjadinya kebakaran dahsyat di muka bumi, sehingga asapnya ini menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Siang tidak, malam pun tidak. Dan ini menjadi tanda yang kedua dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Nah, kemudian apa lagi Ustaz yang terjadi di sana? Nah, di bulan Dzulqa'dahnya, di bulan Syawal,
huru-hara, bulan Dzulqa'dahnya terjadi peperangan antar suku. Rasulullah SAW menyebutkan semua kabilah akan berperang. Nah, kemungkinannya ada dua. Semua kabilah yang dimaksud adalah kabilah yang berada di Jazirah Arab. Artinya setelah huru-hara itu terjadi, akan terjadi perang di Jazirah Arab. Nah, kenapa perang ini terjadi? Ini karena diakibatkan adanya perebutan kekuasaan di Jazirah Arab, terutama di Saudi Arabia. Kita tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa akan ada 3 putra mahkota. Mereka berebut kekuasaan setelah wafatnya seorang raja. Yaktatilu salasatun indakang zikum kulhum ibnu khalifatin. Akan ada 3 putra mahkota berperang karena berebut kekuasaan setelah wafatnya seorang raja. Tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Tapi ini tidak terjadi, kekuasaan tidak jatuh pada mereka. Ya, kekuasaan tidak jatuh pada mereka karena yang menjadi penguasa saat itu adalah Imam Mahdi. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa peperangan ini akan berlanjut dengan terjadinya pertumpahan darah di bulan Zulhijjah. Sementara bulan Zulhijjah itu adalah bulan haji. Mereka tidak berhasil menjadi raja karena yang menjadi raja adalah Imam Mahdi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi ini akan diangkat menjadi khalifah di musim haji. Setelah 3 orang laki-laki ini berperang dan mereka tidak berhasil. Namun peperangan ini mengakibatkan ada pertumpahan darah dan huru-hara di Masjidil Haram. Darah tercecer di sekitar Ka'bah. Maka kemudian Allah mengutus Imam Mahdi untuk dibaiat menjadi khalifah. Maka di saat itulah akan terjadi pertumpahan darah yang lebih dahsyat lagi. Maksudnya perang. Dan ternyata yang menarik di sini, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perang yang pertama dilakukan Imam Mahdi bukan perang melawan negara yang lain. Bukan perang melawan Israel, melawan Iran, melawan Rusia, bukan. Tapi justru perang melawan Jazirah Arab. Ya, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, "Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah." Sesungguhnya kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzunal Fars wa yaftahu Allah. Kemudian kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Summa tagzuna Rum." Lalu kalian akan berperang melawan Rum, Eropa. Atau dalam hadis yang lain, Bani Asfar, orang-orang bule. Wa yaftahu Allah, lalu Allah akan memenangkannya untuk kalian. Summa tagzuna Dajjal wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan berperang melawan Dajjal dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah kajian ba'da zuhur dari Masjid Darul Ihsan yang dirahmati Allah. Yang menarik dari tadi dikatakan bahwa setelah matinya seorang raja, 3 orang putra mahkota berperang demi kekuasaan. Kita sudah mendengar adanya pembahasan tentang seorang pengawal Raja Salman yang meninggal gara-gara adu mulut dengan temannya. Nah, itu informasi yang beredar di media. Sementara saya mendapatkan berita yang lain bahwa sebetulnya telah terjadi upaya penembakan pembunuhan kepada Raja Salman. Dan ini yang saya dengar itu yang ketiga kali. Yang pertama kali itu buru-buru ditangkap, ya, sehingga dia tidak sempat untuk menyalakan senjatanya. Nah, yang kedua itu betul-betul ditembakkan tapi melenceng di atas kepala kanan Raja Salman. Nah, yang ketiga ini betul-betul mengarah ke Raja Salman namun dihalangi oleh pengawal pribadinya yang bernama Maijen Abdul Aziz Al-Fagham. Ya. Seperti apa gambarannya? Ini ada penjelasannya. Seorang pengawal pribadi Raja Salman, Raja Saudi, dikabarkan tewas ditembak. Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fagham tewas ditembak dalam sebuah perselisihan pribadi. Pengawal tersebut terlibat adu mulut dengan seorang teman di rumahnya. Nah, ini yang di belakang beliau. Sebelum mendampingi Raja Salman, Al-Fagham pernah menjadi pengawal pribadi Raja Abdullah. Nah, berita yang sampai ke saya dari sumber yang lain bahwa ternyata Al-Fagham ini meninggal bukan karena adu mulut dengan temannya. Karena percobaan pembunuhan kepada Raja Salman lalu beliau yang menghalanginya. Seseorang yang betul-betul tidak terhalang, bebas dari arah yang mengarah ke Raja Salman, itu dia setelah mengangkat senjatanya, di saat dia akan menembakkannya, maka Al-Fagham dengan gesit menghalanginya. Maka peluru yang harusnya menembus Raja Salman itu menusuk Al-Fagham. Di saat itu Al-Fagham menyelamatkan Raja Salman yang kemudian terdorong jatuh, lalu buru-buru dibawa, diselamatkan, sementara Al-Fagham sendiri tidak tertolong.
Ya, dalam upaya pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Nah, ini artinya ada upaya pembunuhan kepada Raja Salman. Jika Imam Mahdi dibaiat tahun depan, berarti Raja Salman ini akan meninggal tahun depan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sosoknya Raja Salman sepertinya iya, tidak kepada raja yang lain. Karena ini lebih kepada Kangzun, penguasa pembenaran umat Islam. Sementara yang disebut Kangzun itu adalah Ka'bah, dan Ka'bah ada di Saudi Arabia. Maka raja yang dimaksud adalah raja yang berkuasa di tempat di mana Ka'bah berada. Jadi sangat kemungkinan besar ini adalah Raja Salman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan dari hadis ini saya sambungkan dengan peperangan yang kata Rasulullah, perang di bulan Zulhijjah ini berlanjut sampai bulan Muharram. Ya, perang yang berlanjut sampai bulan Muharram ini memicu kemunculan Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi pernah juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah manuskrip yang ditemukan di Turki. Jadi ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana Abu Hurairah yang menyampaikannya itu menyebutkan beberapa nama dan beberapa negara yang mungkin bagi para sahabat ini asing. Karena itulah Abu Hurairah tidak menyampaikannya selama beliau sehat. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Hurairah menjelang kematiannya itu pernah berkata, "Demi Allah, aku telah mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Satu bejana ilmu telah aku sampaikan pada kalian. Ya. Namun satu bejana ilmu lagi aku belum menyampaikannya pada kalian. Karena jika aku menyampaikannya kepada kalian, nyawa aku taruhannya. Kepalaku ini akan dipenggal." Nah, cuma sampai situ penjelasan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun berikutnya di Turki, di Perpustakaan Nasional Turki ditemukan ada satu manuskrip yang berumur 1100 tahun, kurang lebih dicatat di 300 Hijriah. Nah, manuskrip ini dibuat oleh Tabi'ut Tabi'in di tahun 300 Hijriah dan dia orang Syam. Kemungkinan antara Palestina dan Suriah. Nah, di dalam manuskrip ini ternyata dijelaskan lebih rinci, walaupun ada yang terpotong-potong kalimatnya, tentang peperangan yang akan terjadi di muka bumi. Ya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan begini, akan terjadi perang dunia ketiga, perang ketiga setelah 2 perang sebelumnya. Di mana di perang pertama dan kedua terjadi di kurun tahun 1300-an Hijriah. Jadi disebutkan oleh Rasulullah di tahun 1300-an. Mohon maaf, Hijriahnya tidak disebutkan. Rasulullah hanya menyebutkan 1300. Perang ini dipicu oleh seorang laki-laki yang dijuluki sebagai kucing besar dari negeri berkaca dengan mahkota di kepala. Kemudian terjadi perjanjian dalam waktu lama, waktu berjalan tanpa terjadi dengan perjanjian demi perjanjian, hingga muncullah seseorang yang berambisi untuk meraih kekuasaan, yang dimana seseorang ini, seorang laki-laki ini dipanggil sebagai tuan besar yang bernama Hir atau Al-Hir. Ya. Dia berasal dari sebuah negara yang disebut dengan Jerman. Ya. Dia hendak melakukan sebuah upaya untuk menghancurkan sebuah negara yang bernama Ar-Rus atau Rus. Maka kemudian perang pun tidak terelakkan sebagai perang yang kedua, masih di kurun 1300-an. Pada saat itulah dia dihadapi oleh sebuah negara ya yang disebutkan sebagai ratu besar dengan julukan dengan sebutan Amerika. Ratu besar yang disebut di dada sebuah negara yang disebut dengan Amerika. Maka mereka melakukan upaya peperangan dan perang ini pun dimenangkan oleh mereka. Dan 2 hal ini Bapak Ibu yang menarik disebutkan oleh Rasulullah, kurang lebih seperti itu teksnya. Nah, yang pertama dikatakan bahwa perang ini dipicu, yang perang pertama dipicu oleh seorang laki-laki yang disebut dengan kucing besar dari sebuah negeri berkaca dengan mahkota di kepala. Ada beberapa asumsi terhadap
manuskrip ini pandangan dari beberapa ulama ahli hadis, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir yang menukilkan kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya, atau juga Al-Fitan An-Nihayah fi Fitan wal Malahib, bahwa yang dimaksudkan ini adalah sebuah negara yang bernama Rusia, yang kemudian penguasanya ini disebut sebagai kucing besar, dan Rusia saat itu memang terkenal sebagai negara yang sering turun salju dan juga ada es di sana, ya, sehingga terkesan sebagai negeri yang berkaca. Apalagi di dalam kalimat berikutnya Rasulullah menyebutkan Arus atau Rus, ya. Nah, kalau kita lihat dengan kenyataan kita hari ini, Bapak Ibu rahmati Allah, saat ini ada seorang pemimpin di Rusia yang dia sangat berambisi untuk kembali menguasai dunia. Dia adalah Vladimir Putin. Nah, Vladimir Putin ini pernah mengemukakan rencananya untuk menciptakan Rusia Raya. Ya, dia pernah menjelaskan bagaimana kehebatan Rusia dulu di zaman orang-orang sebelumnya, di zaman Stalin, Lenin, bahkan di zaman Gorbachev. Nah, dia cerita bahwa memang perang-perang sebelumnya ini Rusia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, dan kalau kita lihat memang disebut kucing besar. Rusia pada saat itu karena dingin, ya, kalau kita lihat figur pemimpinnya, saya lihat di beberapa foto, mereka kalau di musim dingin itu menggunakan baju yang tebal dan berbulu. Dan mata mereka agak sipit. Ya, walaupun tidak sesipit Cina. Hal ini yang mengindikasikan barangkali ini yang disebut dengan kucing besar di negeri berkaca dan mahkota di kepala. Ya. Kemudian yang kedua, perang yang terjadi di kurun 1300-an. Nah, kalau kita lihat perang dunia pertama itu terjadi di tahun 1924, itu di tahun 1300 Hijriah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan perang dunia ketiga diadili ada dua perang besar di kurun 1300-an. Kemungkinan besar perang dua ini adalah perang dunia ke-1 dan perang dunia kedua, di mana memang Rusia saat itu memiliki kekuatan sebagai wakil dan pemimpin blok timur dengan ideologinya komunisme. Ibu berperang dengan blok barat. Nah, blok barat, ya, ini disebutkan, ya, tampil dengan pimpinan seorang ratu besar di sebuah negara yang disebut dengan Amerika. Luar biasa, Bapak Ibu. Di sini kebenaran Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Siapakah yang maksud dengan ratu besar di negara yang bernama Amerika? Ya, kalau kita lihat, ikon dari Amerika itu adalah patung Liberty. Betul? Nah, patung Liberty ini besar dia. Dan dia disebut ratu. Kalau memang kita lihat, kan Liberty itu perempuan sebetulnya. Nah, mahkota di kepalanya, dia ini memegang apa? Obor. Nah, nama-nama ini kalau kita lihat, Bapak Ibu rahmati Allah, tidak mungkin para sahabat akan mengenalnya. Ya, akan mengenalnya, karena memang zaman dulu tidak ada sosok yang bernama seperti itu tadi. Maka wajar kalau Abu Hurairah menyembunyikan hadis ini dan mengatakan, kalau aku menyampaikannya saat aku masih hidup, dulu, kalau waktu dulu, kepalaku ini jadi jaminannya. Artinya, aku akan dibunuh. Maksudnya adalah bahwa jika hadis ini sampai kepada orang yang berilmu, faham tentang hadis Rasulullah, dia mungkin bisa menjaga. Hadis ini aman. Tapi kalau sampai kepada orang yang tidak berilmu dan imannya lemah, bisa jadi menimbulkan fitnah dan peperangan sehingga justru Abu Hurairah akan mendapatkan getah buruknya. Dia akan ditangkap dan dibunuh. Nah, kenyataannya bahwa memang nama-nama tadi tidak muncul di zaman mereka. Sehingga mereka terasing dengan nama Al-Khir, dan juga Jerman, juga Amerika. Ya, ini nas yang ditemukan di perpustakaan Nusantara Turki, yang ditulis oleh seseorang tabi'ut tabi'in di abad ketiga Hijriah. Dan ia berasal dari Syam. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian di dalam manuskrip ini, di dalam hadis ini dikatakan, beliau bersabda, kemudian perang akan terjadi yang ketiga ini adalah perang besar, di mana Al-Mahdi akan memimpin peperangan ini di kurun 1400-an. Subhanallah, Rasulullah menyebutkan kurun 1400 atau sesudahnya, setelah kurun 1400-an. Imam Mahdi ini akan tampil menguasai Al-Quds yang saat itu Al-Quds dikuasai oleh Bani Israel di tempat yang tinggi. Imam Mahdi mengatakan kepada siapapun yang berada di Al-Quds akan keluar, agar keluar dan menyerahkan Al-Quds kepada kaum muslimin dan Imam Mahdi agar tidak terjadi pertumpahan darah. Namun perang tidak terelakkan, di mana
bangsa Yahudi, mereka melakukan upaya untuk melindungi Al-Quds sesuai dengan ambisi mereka, berhadapan dengan Imam Mahdi dan pasukannya. Maka perang dahsyat pun terjadi dan kemenangan Allah berikan kepada Imam Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutkan dalam kurun 1400-an, ya, ada kemungkinan memang tidak lama dari waktu kita ini. Nah, terkait dengan Imam Mahdi tadi, Bapak Ibu rahmati Allah, kita mendengar ada ceramah dari Ustadz Zulkifli Muhammad Ali bahwa beliau pernah mendapatkan WA dari seorang, ini orang Indonesia, dan WA itu begitu masuk langsung dinyatakan setelah ini saya akan menghapus WA ini kalau Ustadz sudah membacanya. Nah, WA ini sampai kepada beliau tahun 2015. Ya, WA dari Madinah yang isinya disampaikan begini: saya adalah seseorang dari Indonesia dan saya sudah tinggal 20 tahun di Madinah. Saya sedang belajar ilmu hadis di Madinah. Di Madinah ini saya mengenal banyak ulama. Di antara mereka ada seseorang yang para ulama melindunginya. Dan subhanallah Ustaz, orang ini sangat mulia sekali. Saya melihat orang inilah yang sebetulnya dimaksudkan oleh hadis-hadis Rasulullah tentang Imam Mahdi. Saat ini dia berusia 35 tahun. Para ulama sepakat untuk mengatakan kepadanya bahwa beliau adalah Imam Mahdi. Namun di luar dugaan beliau menolak. Dan dia mengatakan, aku bukan Imam Mahdi. Si fulan lebih mulia daripada saya. Si fulan lebih mulia daripada saya. Aku hanya seseorang dari Ansor saja. Nah, kata-kata ini disampaikan oleh orang Indonesia tadi terkait dengan jawaban orang ini ketika diangkat untuk menjadi Imam Mahdi. Nah, kalau kita lihat hadis Rasulullah, akan ada 7 ulama dunia yang berkumpul di Mekah di musim haji, di mana 7 ulama dunia ini maka berkumpul mencari-cari di mana Imam Mahdi. Ketika mereka bertemu dengan seseorang yang diciri-cirikan Imam Mahdi, lalu mereka berkata, "Ibsit yadaka, ulurkan tangan Anda, kami akan berbaiat kepada Anda sebagai imam pemimpin kami." Tapi dia menolak. Dan berkata, "Lastu Mahdian, aku bukan Imam Mahdi. Ana ihda minal ansar." Aku adalah satu dari orang-orang Ansar Madinah. Maka dia pun kemudian lari dari
disebut sulit dari sisi geografis. Rasulullah menyebutkan, baik kemunculan Dajjal yang kemudian diawali dengan kemunculan Imam Mahdi, itu terjadi ketika kemarau melanda bumi. Ketika kemarau melanda bumi. Rasulullah SAW menyebutkan, Yub'asu al-Mahdi fi akhiri ummati. Akan diutus al-Mahdi pada masa akhir dari kehidupan umatku. Yaskihillahul ghaitha. Allah akan memberinya minum dengan turunnya hujan. Artinya ketika waktu menjelang Imam Mahdi muncul, saat itu bumi kekeringan. Jadi bukan hanya geopolitik yang panas, bukannya perang yang terjadi mana-mana, tapi alam pun kering saat itu, karena hujan tidak turun. Kemudian jarak dari kemunculan Imam Mahdi dengan kemunculan Dajjal, itu hanya 7 bulan saja, dalam satu riwayat. Ustaz, ada riwayat yang menyebutkan itu 7 tahun. Iya, ada. Cuma ditaksis oleh para ulama, terutama oleh Syekh Al-Mubayyad, bahwa 7 tahun itu dimulai dari perang tadi melawan Bani Arab, melawan Jazirah Arab. Nah, kalau dirangkaikan dengan bertemunya Dajjal dan Dajjal mati, itu betul-betul 7 tahun. Adapun 7 bulan itu hanya dari perang terakhir melawan Bani Rum sampai dengan munculan Dajjal. Itu 7 bulan. Oh, berarti perang itu terjadi di 7 bulan terjadi di tahun yang ke-7. Antara mulai perang dengan bertemunya Dajjal. Nah, artinya Bapak Ibu rahmati Allah, kita berada pada saat-saat yang sangat dahsyat luar biasa, di mana peristiwa-peristiwa besar ini akan terjadi. Artinya kitalah yang mengalami peristiwa-peristiwa besar itu. Bukan hanya kita mengalami perang dunia ketiga di mana nuklir digunakan, bukan hanya kita mengalami matahari akan terbit dari barat, bukan hanya kita mengalami Imam Mahdi akan muncul, tetapi juga kita barangkali mengalami Dajjal akan muncul di zaman kita. Kalau Dajjal muncul di zaman kita hingga terbunuh, berarti kita mengalami pula masa di mana Nabi Isa turun di Suriah, turun di Aleppo. Maka apa yang selama ini kita bahas, 5 tahun ke depan kita akan mengalami peristiwa besar. Ini yang dimaksudkan. Apalagi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, Inna qabra khurujid Dajjal salasu sanawat syidad. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, kalian akan mengalami masa 3 tahun yang sangat sulit. Sebelum Dajjal muncul, 3 tahun sebelumnya sulit. Kenapa? Fiha jau'un sadid. Akan ada kelaparan melanda manusia akibat keringnya bumi. Jadi Dajjal akan muncul setelah 3 tahun melanda bumi. Kekeringan. Dan Imam Mahdi pun muncul di saat bumi dalam kekeringan, sehingga Allah memberikan hujan baginya. Maka tidak salah kalau dikatakan munculnya Imam Mahdi kemudian perang dimanakan Imam Mahdi jaraknya sampai 7 bulan saja. Artinya begitu dekat kemunculan Imam Mahdi dengan Dajjal. Ya, di 3 tahun ini kita pernah membahas, di tahun pertama Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya. Maka sepertiga air tidak turun selama 1 tahun. Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanamannya, sepertiga tanaman tidak tumbuh. Lalu di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. 2/3 air hujan tidak turun selama setahun. Dan bumi diperintahkan menahan 2/3 tanamannya. Makin kering dunia, makin kering bumi. Dan di tahun ketiga tidak satu tetes pun hujan turun setahun dan tidak satu pun tanaman tumbuh. Akibatnya apa Bapak Ibu rahmati Allah? Ya, banyak manusia yang mati karena kelaparan, bukan hanya karena peperangan. Nah, di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Tahun ketiga. Bapak Ibu rahmati Allah, saya tidak bermaksud menakut-nakuti, ya tidak, tetapi saya berbagi rasa takut Bapak Ibu. Karena saya tidak mau takut sendirian. Kita tidak bermaksud mengandai-andai dan tidak bermaksud menantang, tidak. Tapi kalau kita tafakuri sekarang sudah bulan Oktober 2019, kita sudah mengalami kekeringan. Yang seharusnya bulan Oktober ini sudah mulai hujan, biasa perkiraan kan Oktober, April, Oktober. Sekarang sudah tidak turun hujan ya. Artinya sudah jarang, bahkan cuaca nampaknya sangat panas. Nah, apakah ini merupakan indikator kalau tahun ini adalah tahun pertama dari 3 tahun tadi? Dikaitkan dengan musim haji tahun depan akan terjadi huru-hara, 3 putra mahkota akan berperang dan berebut kekuasaan, Raja Salman meninggal dunia. Ini bukan tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi. Pasti Bapak Ibu. Cuma kapan terjadinya? Wallahu a'lam bishawab.
Semua ini membuktikan apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah benar. Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka apa hikmahnya bagi kita? Bapak Ibu rahmati Allah, segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah. Betapa waktu kita menikmati dunia ini telah selesai, telah sebentar lagi. Kemudian jika ada sesuatu yang belum pernah kita capai sebagai janji kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah, sekaranglah saatnya kita mewujudkan. Jika selama ini kita belum sempat untuk bersedekah padahal kita mampu, maka saat inilah waktunya kita bersedekah. Karena akan tiba saat di mana sedekah tidak akan bermanfaat. Jika kita ingin khusyuk kepada Allah menghafalkan Quran, sekarang saatnya. Karena akan tiba saat di mana Quran sudah tidak bisa lagi dihafalkan. Kenapa? Karena Quran akan Allah angkat dari hafalan manusia dan akan Allah angkat dari mushafnya yang ada di muka bumi. Sehingga ketika orang membukanya kosong untuk Quran, mushaf Quran, tidak ada satu huruf pun. Dan ketika orang mengingatnya, dia tidak bisa mengingat ayat-ayat Quran. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu kita yang tidak lama lagi ini dengan berbuat baik pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan kita, dengan kesolehan kita, melindungi kita dari apapun huru-hara akhir zaman yang menimpa kita. Dan mudah-mudahan dengan kajian demi kajian kita membuat kita peka dengan situasi dan kondisi di zaman kita, sehingga kita bisa terhindar dari fitnah demi fitnah yang akan mencelakakan kita, terutama fitnah Dajjal. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah saatnya kita memikirkan satu tempat di mana kita bisa menyelamatkan diri dan juga keluarga kita. Jangan sampai nanti ketika chaos terjadi kita baru berpikir untuk menyelamatkan diri sehingga kita terlambat. Jangan sampai apa yang dialami oleh saudara kita di Wamena, kita mengalaminya. Artinya kita sudah mulai berencana sejak hari ini untuk menyelamatkan anak dan istri kita hijrah ke satu tempat. Mohon doanya, kita akan membuat sebuah kampung hijrah di beberapa tempat, dan yang terdekat dalam waktu dekat ini kita akan membuat kampung hijrah akhir zaman. Kita coba belajar bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah. Di sana kita akan mengikuti membangun sebuah peradaban di mana Rasul memulai membangunnya. Dan kita belajar hidup tanpa teknologi. Ya, sebagai latihan sehingga ketika teknologi habis kita sudah terlatih. Dan juga kita jadikan sebagai tempat di mana kita menabung amal-amal kita di akhirat. Maka kita akan hidupkan tahfizil Quran di sana, kita akan hidupkan Quran 24 jam, dan kita akan hidupkan hadis di sana 24 jam. Dengan cara itulah Allah akan menurunkan pertolongannya pada kita sehingga kita terjaga dari fitnah demi fitnah di akhir zaman ini. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang begitu teratur ya, karena saling banyak hanya hal yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi saya menyampaikan dan juga bagi Bapak Ibu yang sama-sama mendengarkan. Ya, dengan doa tadi kita sama-sama panjatkan mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menyelamatkan kita dan keluarga kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad bi tibil qulubi wa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina wa wafiqna ila al-haq wa ila siratal mustaqim bi jalalikal karim ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma urzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yuhibbu nabiyyak warzuqna tiba'a sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'daka a'da'ad-din wa qina wal muslimina min syarri masa'ibid dunya waddin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratil majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.